warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan bagaimana cara mengatur atau membagi kelas dalam satu akun Zoom. Artinya akun Zoom bisa digunakan untuk beberapa kelas gitu ya. Bisa sampai 10 dan seterusnya, silakan saja gitu ya. Nah, caranya seperti apa akan kita jelaskan lebih lanjut gitu ya. Keuntungannya adalah ya untuk setiap kelas tidak perlu akun Zoom yang berbayar gitu, cukup satu misalnya dalam satu departemen, nanti dibagi per kelas. Jadi bisa dibayangkan nih kayak gedung, akun yang license itu gedung, nah di dalamnya ada beberapa kelas. Nah itu kita akan mengatur, mensekat-sekat itu menjadi kelas gitu ya. Nah yang pertama adalah kita masuk ke akun Zoom, tentunya ini yang berbayar ya, yang license. Ini Zoom kami, kemudian passwordnya. Oke. Nah ini kita udah masuk ya, ini akun yang license gitu ya. Tapi kalau kita lihat di profilnya, akun ini sebenarnya bukan owner gitu ya, tapi dia member gitu ya, di dalam akun. Artinya yang paling ini ya ownernya ini gitu ya, punya kampus. Nah ini hanya punya prodi, jadi dia membernya. Oke, kita kembali ke meeting. Nah cara mengaturnya harus di sini ya, di web browser, tidak di aplikasi yang desktop gitu. Yang aplikasi yang sudah diinstal di PC gitu, tapi di web browser sini menunya. Nah kita di upcoming meeting atau pertemuan selanjutnya itu tidak ada jadwal. Nah kita jadwalkan di sini, jadwalkan seperti itu. Kita ketikkan kelasnya, misalnya kuliah daring TRKJJ Polimela. Deskripsi ini opsional. Nah pengaturan jam, misalnya sekarang jam 11 malam ya, kita coba nanti. Nah, misalnya jam 11.30 kita mulai, misalnya kita pilih saja. Nah, durasinya berapa? Nah karena ini license tentunya tidak sebatas 40 menit, kita bisa setting 3 jam atau berapa dan seterusnya. Kemudian di sini mau diulang nggak meeting ini? Kalau diulang setiap harinya seperti ini ya tinggal dicek ya, model dan seterusnya. Ini saya uncheck dulu karena ini contoh gitu ya. Kemudian di sini bisa ngatur passwordnya, silahkan saja ke kelas misalnya. Kemudian saat masuk host itu videonya on misalnya, partisipan juga on, silahkan saja. Audionya 2 tipe. Nah di sini yang penting adalah yang disetting karena ini kelasnya standby, ini lebih baik dicek enable join before host. Jadi sebelum host masuk, partisipan sudah bisa gabung. Nah yang paling penting di sini, nah di sini harus dicek gitu ya. Jadi kita setting yang bisa join itu hanya akun-akun tertentu gitu ya. Jadi syaratnya itu salah satunya adalah sign in dulu ke Zoom, nanti baru bisa gabung untuk settingan kelas yang seperti ini. Nah di sini ngaturnya nih, breakout room pre-assign. Nah di sini. Nah di sini ngaturnya itu bisa manual, bisa seperti ini, create room, kita satu-satu nambahin gitu ya. Nah kalau seperti ini ya, kalau jumlah partisipannya ratusan ya agak repot gitu ya. Nah ini kita bisa, saya cancel dulu, pakai ini, import from CSV file. Nah CSV file itu seperti apa? Nah CSV file itu template-nya itu seperti ini. Nah ini, kalau diperhatikan isinya sebenarnya 2 kolom, tapi separatornya ini menggunakan separator kolom dan seterusnya. Nah anggota room 1 itu siapa saja emailnya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, artinya sebelum setting ini ya kita harus mengumpulkan alamat email partisipan. Nah, karena kita di kampus, tentunya data email partisipan itu
ya bisa kita mintakan, karena ini daring ya kita bisa memanfaatkan Google Form seperti ini gitu ya. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi namanya siapa, kemudian dia sebagai apa. Jadi nanti dia sebagai apa ini terkait dengan dia mau ditempatkan di ruang mana gitu. Kemudian emailnya yang telah didaftar sebagai akun Zoom apa, ditulis di sini. Nanti kan masuk ke ini ya. Nah, di sini respondennya udah banyak, 62. Nah, kemudian ini saya buatkan spreadsheet Google-nya seperti Excel gitu ya. Nah, ini yang sudah mengirim data email. Kemudian saya rekap di sini di sini ini semuanya ini, artinya ada dosennya 8, semester 32, semester 1 ada 22 gitu ya. Kemudian saya rekap di sini. Nah, saya sebenarnya sheet ini adalah untuk merekap ini, membuat seperti di template itu, artinya nama ruangan atau nama kelas atau nama ruangan gitu ya, koma emailnya apa saja. Jadi nanti yang ada di ruang dosen ya ini ya, ruang dosen. Nah, ini dari sini ke atas, ini ruang semester 1 isinya ini dan seterusnya sampai ruang semester 3. Tapi nanti yang di import itu bukan ini. Yang di import adalah yang sudah saya buat. Nah, ini kan template-nya ya. Kemudian nah ini yang sudah saya buat, kita bisa buka. Nah, ini yang sudah. Jadi namanya saya samakan dengan template saja. Nah, tinggal yang di bawah ini ya customize, kita bisa kasih nama apapun gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Nah, kemudian ini yang saya import ke ruangan ini. Jadi import CSV gitu ya. Nah, kalau tadi download template-nya bisa di sini. Kalau misalnya belum buat, mau tahu template-nya, takut salah, ketik dia udah di download aja, baru di replace dengan file kita isinya. Nah, ini saya import. Nah, di sini ya. Nah, ini di folder ini. Nah, ini RKJ breakout room. Nah, ini saya open. Nah, di sini sudah muncul. Jadi di ruang dosen itu nanti ada ini. Ada Randy Awan, Ariska, Jeffrey, Iskandar, Andi Eka, Anissa, dan seterusnya. Gitu ya. Ini di ruang dosen ada Keli gitu ya. Di semester 1 itu ada 22 mahasiswa. Di semester 3 ada 32 mahasiswa. Kalau sudah yakin ya kita save. Nah, gitu. Setelah di save, sudah kita save begini. Nah, ini. Nah, saat settingan kita sudah ini, kita bisa membuka aplikasi Zoom yang sudah kita install. Kita akan lihat hasilnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sign in. Kemudian nama email yang daftar, yang license ini ya. Jadi kemudian, nah ini password. Atau sebenarnya bisa langsung buka lewat web browser tadi. Kita mulai saja meetingnya. Nah, di sini nih kan sudah terinstall ya. Sama persis kuliah daring ini. Nah, kalau kita lihat di edit gitu ya, di advance ini kan sama seperti tadi ya. Jam 23.30. Ini 3 jam. Ini passwordnya yang kita setting tadi. Nah, ini sama settingannya. Ya. Bagaimana jika akun tersebut tidak sign in dulu atau langsung join seperti kita meeting instan gitu ya, langsung join saja. Kita coba dan join, kita masukkan ID-nya ya.
Misalnya ini dia coba menamai dirinya mahasiswa semester 1 gitu ya. Nah, kita join. Coba. Nah, di sini akan ada pesan gitu ya yang memberikan pesan bahwa ya harus join dulu, harus sign in dulu ke Zoom untuk bisa join. Jadi kalau tanpa sign in, artinya tidak punya akun Zoom, baik itu walaupun yang hanya sekedar free, yang gratis gitu ya, dia tidak akan bisa join ke meeting yang kita setting, kita sudah jadwalkan tadi. Oke, nah sekarang kita lanjut, kita akan sign in dulu, baru join dengan akun yang sudah di list di kelas dan akun yang tidak di list di kelas. Nanti seperti apa? Setelah kita setting jadwal tadi di Zoom, kita akan coba masuk. Di sini saya akan menggunakan ponsel ya untuk masuk, menggunakan akun yang sudah ada di salah satu ruang gitu ya. Nah, akun ini adalah akun yang sudah ada di ruang dosen, yaitu ini akunnya tadi, kli@polinella.ac.id. Ini akunnya basic. Nah, saya akan coba gabung dengan mengklik link yang sudah di-share di grup ya, atau di WA. So, kita tunggu, sedang connecting. Nah, sekarang sudah connect. Nah, begitu sudah connect, di sini kita lihat. Nah, ini untuk membedakan nanti setelah ini, karena kita akan coba menggunakan akun yang tidak ada di kelas gitu ya, atau tidak di list di kelas. Di sini saya kasih nama akun terdaftar di kelas atau di room gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat seperti apa bedanya ya. Nah, kita setelah ini akan masuk menggunakan akun yang tidak ada di list. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk menggunakan akun yang tidak terdaftar di kelas ya, yang di list kelas tadi tidak ada, baik di ruang dosen semester 1 maupun semester 3 ya. Nah, akunnya ini ya, akunnya beda ya, tadi lihat Polinella, sekarang lihat Gmail gitu. Nah, kita akan join gitu ya. Sama, joinnya bisa join memasukkan ID dan password, atau kalau misalkan ID dan password dengan klik ini gitu ya. Nah, ini kan. Oke, saya ganti username-nya, ini akun tidak terdaftar di kelas gitu. Kemudian ID meetingnya saya lihat di WA. WA-nya sudah tutup. Terus saya ketikkan dengan melihat di sini akunnya. Akunnya adalah ini. ID-nya 99409. Join. Passwordnya kita masukkan. Kemudian join meeting. Nah, ini sudah join ya. Oke, misalnya videonya, kemudian join with video misalnya. Nah, ini join sekarang. Nah, di join ini sekarang sudah masuk, ada 3 partisipan. Tadi ya, hostnya, yang license tadi, kemudian akun terdaftar dan akun tidak terdaftar.
terdaftar. Nanti bedanya seperti apa? Nah, kita lihat bagaimana tampilan di hostnya. Oke ya. Oke, kita lihat ya tampilan di hostnya seperti apa. Nah, ini zoom di hostnya seperti ini ya. Kita nonaktifkan saja videonya. Nah, ini adalah hostnya gitu ya. Kemudian di sini akun yang terdaftar di kelas dan ini akun yang tidak terdaftar di kelas. Nah, saat kita sudah mengatur kelas tadi, kita bisa masuk di sini breakout room. Nah, ini kan sama persis dengan ruangannya ya, ruang dosen, ruang semester 1, ruang semester 3, sama seperti dengan file CSV tadi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa nambahin room juga jika diperlukan tentunya. Nah, kita akan lihat di option. Nah, ini di sini sudah dicek move all participant into public room automatically. Jadi saat kita open all room, nanti yang akun terdaftar karena ini email saya tentu akan masuk ke ruang dosen. Kita lihat open. Nah, di sini sudah jelas nih. Nah, artinya akun terdaftar yang terdaftar di kelas dia masuk, tapi akun yang tidak terdaftar dia nggak akan bisa masuk ke ruang manapun. Gitu. Dia tetap ada bersama host di sini di main session atau kalau di gedung itu di lobby lah gitu ya, nggak bisa masuk ke kelas gitu ya. Misalnya sekarang hostnya ini ya host. Jadi host akan tahu, oh berarti Anda ini tidak terdaftar, tinggal ditegur saja atau di-kick dari meeting tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau host ternyata dia memang anggota kelas dan emailnya belum ada di settingan, ya tentu kita masukkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau tidak ya bisa langsung dikeluarkan saja. Nah, misalnya host sekarang akan masuk bersama akun yang terdaftar dosen tadi yang email klik tadi ya. Ya tinggal join ke sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini akan masuk. Gitu ya. Jadi si partisipan tadi yang tidak terdaftar dia akan sendirian di luar gitu ya. Dan tidak akan mengganggu jalannya kuliah itu. Kira-kira seperti itu. Saat seperti ini ya tentu akan lebih aman untuk kelas itu. Jadi yang masuk benar-benar akun terverifikasi. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.